Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat menggunakan 3 kompor outdoor di depan kita ya. Di depan kita ada kompor kaleng, terus kompor yang bahan bakarnya pakai tabung kanister, terus sama yang kompor seperti ini yang bahan bakarnya pakai gas, pakai tabung yang panjang itu. Kalau nggak salah namanya Hicook atau ya. 3 kompor ini udah pernah saya pakai semua. Jadi nanti saya akan menerangkan apa kekurangan dan kelebihan dari kompor-kompor ini. Ini pas awal-awal pendakian saya pakai ini. Saya jelaskan dulu yang kompor yang kaleng ini. Jadi kompor kaleng ini kita bikin sendiri ya, kita bisa buat sendiri. Bahannya cuma kaleng minuman ringan itu soft drink yang bahannya dari seng. Itu kita butuh 2, nanti kita ambil bisa bagian atas dan bawah atau bawah dengan bawah. Kalau ini dibuat dari bawah dengan atas, terus dipotong bagian tengahnya, terus agak dilebarin sedikit, biasanya langsung dimasukin. Ini yang bagian bawah agak ditekuk ini, soalnya di bagian sini nggak ada bagian sobek, berarti yang dalamnya ditekuk terus dimasukin. Terus ini di lubang-lubangnya dipaku, ini fungsinya untuk keluar apinya. Kalau yang besar ini fungsinya untuk menaruh bahan bakarnya. Bahan bakar dari kompor kaleng ini pakai spiritus, jadi nanti spiritus dimasukin sini, terus ini ditutup pakai koin, baru dinyalain dari sini. Jadi ini biar api nggak keluar dari sini, soalnya kalau keluar dari sini nanti spiritusnya cepat habis. Jadi api nanti keluar dari sini, dari lingkaran-lingkaran kecil ini, buntiran-buntiran lubang-lubang ini kecil ini. Kalau kelebihan dari kompor ini, yang pertama ringan. Ini pasti udah ringan karena cuma kaleng dan nggak ada bahan pematiknya paling juga kita pakai korek jeres atau korek kayu itu. Selain itu ukurannya juga tidak besar, jadi muat dimasukin ke alat masak juga muat. Kalau ini cuma kita harus bawa spiritus. Jadi yang spiritus yang bentuknya botolan itu kita harus bawa itu. Kalau yang spiritus itu kan harus hati-hati bawanya, kalau nggak bisa tumpah, harus tutup kencang. Saya tuh pernah bikin kompor ini itu nggak habis sampai 20.000 ya, dikira-kira sendiri. Nanti kalau misalkan kalian pengen bikin atau kalian pengen coba pakai kompor seperti ini, kalian beli minuman yang kalengan itu apa aja terserah, cuma kalian kalau mau pakai ini harus bawa 3 korek kompor ini, terus sama spiritus. Sementara untuk kekurangannya dari kompor ini adalah repotnya itu kalau kita masak yang butuh api lama, yang kita masak lama gitu, seperti masak beras itu kan lama masak beras itu. Jadi kalau misalnya ini habis itu harus dikeluarin dulu. Misalnya ini kan atasnya panci, ini kan sini ada panci ya, bawahnya ini misalnya kita misalnya spiritusnya yang di dalam habis, kita keluarin dulu, kita tuang lagi, kita nyalain, kita masukin, kita tungguin lagi. Bisa jadi nanti juga habis lagi, jadi kita bisa ngisi itu beberapa kali. Spiritus itu membuat ngisi ini. Terus ini tuh kalau misalnya kita cuma bawa 1, saya rasa kurang ya, soalnya 1 itu lama ya, buat untuk masaknya itu lama, jadi minimal kita bawa 2. Terus yang kedua itu kekurangannya dari kompor kaleng ini tuh, kita harus cari tatakan untuk pancinya itu yang buat masaknya. Jadi ini di sekitar sini dikasih batu nanti biar untuk menopang pancinya itu. Jadi kalau di atas sini langsung kan nggak bisa, jadi harus ditopang pakai batu-batu itu. Terus apalagi ya yang
Kesulitannya itu kalau pakai ini kita harus nuangkan spiritusnya juga harus hati-hati. Kalau misalnya api di sini belum mati tapi kan kelihatannya sudah habis, spiritusnya sudah habis, apinya kok kayaknya sudah mati gitu. Kita harus pastikan dulu yang api di sini udah padam dulu baru dikasih spiritus. Nanti kalau kita asal ngasih spiritus dan apinya masih nyala di dalam ini, itu bahannya bisa nyamber. Kalau kita nggak hati-hati bisa kayak malah kita nggak jadi masak kalau pakai spiritus. Dan juga harus spiritusnya itu harus ditutup dengan rapet ya, kalau nggak bisa tumpah, terus dijaga naruhnya di mana gitu. Kalau nggak ya kita nggak bisa masak nanti di atas, nggak makan malah. Saya pertama kali pakai kompor ini dan tahu ada kompor seperti ini tuh saat saya naik ke Gunung Muria. Jadi teman tuh bawa kompor seperti ini, saya kira juga kompor pabrikan, ternyata malah pas itu kompor kaleng cap kaki 3. Jadi dari jauh itu kelihatan seperti pabrikan ya, emang bahannya dan ini kalengnya dari pabrik tes, pabrik cap kaki 3 ya, emang dari pabrik. Tapi setelah saya perhatikan ternyata ini kaleng gitu. Dan itu bisa sih kalau buat untuk sekedar masak-masak mie, bikin teh, merebus air, ini bisa ya, efektif ya. Tapi kalau udah masak nasi itu agak lama, apalagi kan masak nasi itu butuh air banyak gitu. Nah ini dulu saya awal pendakian pakai kaleng seperti ini. Kayak gini, bawa kompor kaleng ini tuh di naik Muria sama naik ke Gunung Prau bawa kaleng ini, sama bawa panci dulu itu. Masaknya masih pakai panci, yang panci dari rumah gitu, panci rumah tangga, bukan panci yang outdoor itu yang pegangannya bisa dilipat, bukan. Masih pakai panci yang ada pegangan di samping yang masih dari apa itu, stainless steel, dari stainless steel itu. Jadi dulu itu mereka itu pakainya kompor seperti ini sebelum ada kompor-kompor ya gas itu yang dari tabung, yang dari high cook itu ya, tabung high cook, terus sama kanister, mereka pakainya ini.